bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini Miss akan menyampaikan materi pelajaran melalui video ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita mulai ya belajarnya. Baiklah anak-anak Miss sekalian, hari ini yang akan kita pelajari adalah keragaman karakteristik individu. Apa itu keragaman karakteristik individu? Karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu seseorang. Nah, tiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu banyak sekali jenisnya dan beraneka ragam. Keanekaragaman karakteristik individu ini terlihat dari suku maupun budayanya, agama atau kepercayaannya, fisik antara orang yang satu dengan orang yang lain, sifat, jenis kegemaran yang dimiliki, pekerjaan, usia, dan lain sebagainya. Contoh keragaman suku dan budaya itu terlihat dari masyarakat Indonesia yang antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu memiliki suku dan kebudayaan berbeda. Contohnya ada suku Batak, ada suku Nias, Jawa, dan ada juga yang suku Papua. Nah, keragaman agama atau kepercayaan itu terlihat dari adanya perbedaan agama dengan satu yang lainnya. Contohnya, ada agama Islam, agama Kristen, Protestan, dan Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Contoh bentuk keragaman fisik manusia itu terlihat dari perbedaan bentuk tubuh yang dimiliki oleh antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh dari segi tinggi badan, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek. Nah, kalau dari berat badan juga belum tentu sama. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang-sedang saja. Nah, dari warna kulit juga begitu. Ada yang mungkin warna kulitnya putih, sawo matang, atau ada yang berwarna gelap atau hitam. Begitu juga dari segi jenis kegemaran. Kegemaran kamu dengan kegemaran temanmu pasti belum tentu sama kan? Atau misalnya kegemaranmu dengan kegemaran kakak atau adik pasti belum tentu sama meskipun kalian adalah saudara. Nah, contoh kegemaran misalnya ada yang suka menyanyi, menggambar, bermain bola, ada yang suka memasak, dan bisa juga ada yang suka memelihara hewan atau memelihara tanaman. Selanjutnya dari segi pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai guru, misalnya seperti Miss. Ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai supir, pilot, polisi, pengacara, sebagai pelukis, dan banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Dan tiap-tiap pekerjaan ini sama baiknya. Nah, yang terakhir yaitu tentang keragaman usia. Nah, tiap-tiap manusia juga belum tentu sama umurnya. Ada yang berusia dewasa, ada yang berusia anak-anak, ada yang mungkin masih bayi atau balita. Nah, ini membuktikan bahwa kita dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu dihadapkan dengan keanekaragaman. Nah, lalu bagaimana cara dan sikap kita sebaiknya dalam menghadapi perbedaan karakteristik antara satu dan yang lainnya? Miss kasih contoh, salah satunya misalnya perbedaan karakteristik sifat. Nah, ada yang punya sifat misalnya pemarah, ada yang punya sifat pendiam, ada yang punya sifat pemalu, ada yang punya sifat periang. Nah, lalu bagaimana cara kita menghadapi perbedaan sifat yang seperti ini?
Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan sifat dengan teman kita dalam pergaulan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan perbedaan usia? Nah, pasti ada yang orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua dari kita kan? Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Nah, orang yang lebih tua dari kita harus selalu kita lebih hormati, dan kita juga harus tetap menyayangi dan melindungi orang-orang yang lebih muda dari kita. Nah, sampai di sini apa yang Miss jelaskan masih bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Nah, kalau penjelasan Miss terlalu cepat, kalian boleh putar ulang kembali video ini dari awal atau boleh diulang-ulang kembali supaya kalian bisa lebih paham. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, apa sih yang menjadi manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Dan yang kedua, kita jadi bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dapat belajar bertoleransi, belajar untuk bisa menghargai orang lain yang tidak selalu sama dengan kita, misalnya dalam hal berpendapat. Dan terakhir adalah yang paling terutama, ini dapat membuat kita saling melengkapi antar sesama individu. Nah, misalnya Miss ambil contoh dalam hal pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, dan ada yang bekerja sebagai polisi. Nah, perbedaan ini justru membuat kita bisa saling melengkapi. Nah, coba kamu bayangkan kalau semua pekerjaan di dunia ini hanya ada dokter dan polisi saja. Lalu siapa dong yang bekerja untuk mengolah lahan pertanian, untuk menghasilkan semua kebutuhan pangan kita setiap hari? Tentu kita sangat membutuhkan para petani yang akan menghasilkan kebutuhan kita itu tadi kan. Nah, jadi itu sebabnya kita harus tetap saling menghargai satu sama lain, karena perbedaan itu justru membuat kita dapat saling melengkapi. Jadi, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia, baik perbedaan suku, agama, budaya, sifat, dan lain sebagainya, itu bukanlah penghambat untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Serta ini bukan pula sebagai sumber timbulnya konflik atau masalah. Justru sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat kita itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang harusnya bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Nah, sekian dulu ya belajar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa pahami dan kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!